الذي من علينا بالمدح الكريم وهدانا إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي واهدي قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Rabbi zidni ilman nafi'an. Amin apa? Amin. Kata. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'an. Amin. Warzuqni fahman wasi'an. Amin. Wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani. Amin. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik. Wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal mukarramin. Ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, lakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Subuhun kudusun Rabbuna bil malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil Habibullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni. Al-Mukarramun segenap para ulama, para ajengan, para mukallek, para masyaikh, para kiai, para guru, wabil khusus ketua majelis taklim kita dan segenap pengurus, ketua panitia Bapak Bapak Jumadi beserta seluruh rekan-rekan yang langsung datang ke rumah undang. Makasih atas kedatangannya. Mohon maaf dari disuguhin apa-apa. Maklum karena baru jadi budak. Para sesepuh dan sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Ketua perguruan pencaksilat yang saya hormati, para pejabat pemerintah setempat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin sabirin
sabirat. Syakirin, bukan sekarang. Ma'irin, merok. Ini saya kan gaulnya dari enak dalam nama bermenjar begini. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang belakang kelihatan nggak? Sini mari majuan dekat AA. AA dari mana? Ini dari nenek. Apa mana tadi ceramah, Bu? Udah ceramah belum? Oh, belum ya. Kita bersyukur, alhamdulillah, malam ini atas izin Allah kita semua dapat hadir, berkumpul bersama, duduk bersimpuh dengan penuh hikmah di dalam majlis maulidnya junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dengan niat yang ikhlas, Allah berkenan meridhoi amal ibadah kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah lancarkan usaha kita. Allah jadikan rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah, rahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Kita doain yang belum punya jodoh biar enteng jodohnya. Yang belum punya anak biar cepat dapat anak. Yang udah kebanyakan anak kita doain biar berhenti beranak. Hadirin hadirat jamaah sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada segenap jajaran panitia yang langsung undang ke rumah. Alhamdulillah wasilah berkat undangannya malam ini Al-Fakir dapat silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita mengantarkan umur kita semakin barokah, rezeki kita semakin bertambah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya terutama, pada umumnya buat kita semua, sehingga insya Allah pulang dari sini kita semuanya bisa amalkannya. Amin ya rabbal. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut, para guru, para ulama, para ustazah, karena memang saya belum kenal satu-satu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya. Bu, Bu, Assalamualaikum. Udah siap semua, Bu? Udah siap semua, Bu? Mau kemana? Udah ngaji ya. Ibu kuat sampai jam berapa? Bu, kuat sampai jam berapa? Sampai pagi? Ibu kuat, saya kagak. Emang lu kira gua kuat? Hadirin hadirat jamaah sekalian, hampir setiap tahun peringatan Maulid dilaksanakan oleh setiap kita umat Islam dimanapun berada di pelosok negeri yang kita cinta, Indonesia merdeka. Amin ya rabbal.
Tema kita malam ini dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad, kita tingkatkan iman dan takwa serta mempererat tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesuai dengan tema kita, insya Allah. Bukan maksud kita memperingati Maulid Nabi hanya sekedar sebagai ibadah yang bersifat sementara, tetapi hendaknya Maulid ini kita jadikan sebagai salah satu wahana ekspresi kerohanian yang sangat tinggi nilainya bagi kita umat Islam. Amin, insya. Karena itu peringatan Maulid Nabi yang kita adakan setiap tahun ada tujuannya. Apa tujuan pertama? Pertama, untuk menyambung tali sejarah umat. Apa bu? Apa bu? Bu? Apa bu? Menyambung tali sejarah umat. Mana tuh yang nyawa? Nih bu, sebenarnya dengerin ceramah apa liatin baju aku sih? Iya, dua-duanya. Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Yang pertama tujuannya adalah untuk menyambung tali sejarah umat, di mana sebagian besar umat Islam ini, terutama generasi mudanya, telah tercabut dan terputus dari sejarah masa lalu mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi dulu. Bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kita umatnya kaifiat ibadah dalam arti yang sempit, tetapi yang diperjuangkan oleh baginda Nabi adalah demi tegaknya kebenaran dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Betul? Betul? Apanya? Saya tidak pokoknya ya. Bu, tidak banyak yang tahu bahwa kita sebagai umat Islam dulu pernah menjadi kiblat peradaban manusia pada masanya. Ini semua adalah merupakan hasil perjuangan Rasulullah. Dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun, Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Dalam waktu yang singkat, Islam dulu yang kecil lalu jadi besar. Islam dulu yang lemah lalu punya kekuatan. Ini karena diperjuangkan oleh baginda Nabi dengan para sahabatnya, di mana Nabi dan sahabat mempertaruhkan segala-galanya, baik itu tenaga, pikiran, waktu, harta, bahkan nyawa pun menjadi ancaman. Betul? Betul? Ketika Rasulullah pertama kali berdakwah, menyampaikan risalah agama yang diperintah oleh Allah, ketika itu Islam datang di bawah Rasulullah dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan asing. Ja'al Islamu ghariban. Ketika pertama kali Islam datang dianggap aneh, dianggap asing oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah diutus di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah, di mana ketika itu bangsa Arab bukan bodoh dari ilmu, tetapi bodoh karena tidak kenal Allah. Makanya yang disembah bukan Allah, melainkan patung dan berhala, yang kurang lebih ada sebanyak 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Itulah yang jadi sesembahan mereka. Maka begitu Rasulullah diutus ke alam dunia ini,
berdakwah menyampaikan risalah agama yang merupakan satu-satunya agama yang hak di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, dicaci, dimaki, dibilang orang gila. Itulah, bahkan lebih dari itu, dilempari kotoran, dilempari batu, diludahin, macam-macam ujian, bahkan diancam akan dibunuh. Maka sekarang pun hidup di akhir zaman ini, mendekati kiamat, Islam pun kembali dianggap aneh, dianggap asing. Dan orang-orang yang memperjuangkan Islam di masa sekarang ini pun tidak seperti sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ujiannya lebih dahsyat, tapi kalau sekarang tidak seberapa dahsyat. Kalau sekarang enak dakwah itu, enak apa enggak? Kalau enggak punya mobil, dijemput pakai mobil sama panitia. Iya. Pulang-pulang diberkatin, diamplopin. Betul enggak? Betul enggak? Enak, datang dijamu, makanan serba enak, buah-buahan lezat. Nggak punya rokok dikasih, alhamdulillah, enak. Tapi kalau para nabi dulu di dalam mendakwahkan agama luar biasa. Nabi kita contohnya begitu berat perjuangannya. Islam dari nol sampai Islam tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Dari orang belum kenal Islam sampai masuk Islam, atu-atu dan seterusnya. Kalau sekarang kita dakwah enak, umat Islam udah seabrek-abrek. Ngerti seabrek-abrek, ngerti? Bu, itu bahasa Jerman. Kalau sekarang umat Islam seabrek-abrek, artinya banyak. Bahkan di Indonesia kita ini umat Islam mayoritas, betul. Tapi walaupun umat Islam di negara kita ini banyak, umat ini kata Nabi centang perenang, jauh panggang daripada api. Banyak tapi tidak punya kualitas, banyak tapi centang perenang, tidak punya kekuatan. Bahkan umat Islam di akhir zaman kata Nabi cuma banyaknya doang, tapi laksana buih di atas lautan yang mudah diombang-ambingkan gelombang. Nah, bagaimana sekarang ini masa depan Islam di negara kita? Semua tinggal tergantung kita umatnya. Ya Bu? Ya Pak? Ya. Kita ini melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah. Dulu para sahabat, tabi'in, para ulama salafus soleh, para aulia. Sekarang pun kita umat Islam bertanggung jawab terhadap Islam. Bagaimana Islam 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ini semua tergantung kita umat Islam. Tapi sekarang ini umat Islam, mereka tidak lagi memperjuangkan Islam ini secara totalitas, tetapi umat Islam ini memperjuangkan Islam setengah-setengah. Bahkan ngaku Islam tapi cuma Islam KTP, ngaku Islam tapi sholat kagak, ngaku Islam tapi korupsi demen, ngaku Islam nipu jalan terus, ngaku Islam sama bohong tiap hari, ngaku Islam tapi ngejablay. Ibu tahu jablay nggak? Darahnya dongdot. Abang tahu dongdot nggak? Kalau digendong bari jedot. Dong. Asta. Umat Islam di negara kita banyak, tapi yang nggak sholat banyak.
Yang main judi? Yang mabok? Banyak. Yang korupsi? Banyak. Yang nipu? Banyak. Na'udzubillah min. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya secara totalitas. Masuk Islam jangan setengah-setengah. Kenali Islam bukan cuma kulitnya. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata bagi kamu. Kita ini diingatkan Allah, hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Bu, bu, hai. Yang tidak beriman tidak. Masuklah Islam secara kafah. Jangan setengah-setengah, sebab kalau masuk setengah kagak enak. Bener nggak? Bener nggak? Nggak enak. Jadi harus secara totalitas, secara kafah. Jadi semuanya harus serba Islami. Kalau kita ngaku Islam, semuanya harus serba Islami. Nikahnya cara Islam. Maka setelah nikah, suami istri jangan tinggalin sholat. Makannya cara Islam, yang dimakan pun yang Islami, minumnya yang Islami, yang dipakai yang Islami, rumah tangga yang Islami, mendidik anak pendidikan yang Islami, ngasih nama anak yang Islami. Semuanya harus bernafaskan Islam. Tetapi sekarang ini umat ini terhadap ajaran agamanya sudah jauh panggang daripada api. Naudzubillah min. Sehingga umat Islam ini lemah. Sehingga kalau sudah lemah, maka kita ini menjadi mangsa yang empuk bagi musuh-musuh Islam, musuh-musuh kebenaran. Sekarang ini yang mau menghancurkan Islam dan kita umat Islam luar biasa. Siapa mereka? Banyak yang akan menghancurkan kita umat Islam ini. Terutama yang Allah katakan dalam Quran adalah Yahudi, Nasrani. Apalagi sekarang dengan muncul dan kebangkitan komunis, mereka ingin merebut kekuasaan. Mereka ingin menguasai negara kita, sehingga negara ini akan dijadikan negara yang ateis, tidak berketuhanan, menjadi negara yang tidak berketuhanan. Dan inilah yang dicanangkan oleh mereka sejak 70 tahun yang lalu. Komunis, PKI ingin menguasai Indonesia. Makanya kita ini waspada, kudu hati-hati. Jadi bangkitnya PKI bukan hoax, tetapi ini nyata. Dan mereka sedang berupaya. Senjata yang mereka lakukan adalah adu domba. Apa bu? Adu domba. Maka kita jangan sampai umat Islam ini kena diadu domba. Sekarang kita lihatin, Masya Allah, ulama diadu domba dengan ulama, betul? Habib diadu domba dengan Habib, rakyat diadu domba dengan aparat, sehingga nanti akan terjadi perang saudara. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadinya ini yang membuat kita sedih dan merasa prihatin. Apalagi kondisi sekarang ini. Betul bu? Ya Allah, kita semuanya terenyuh. Apalagi ketika kemarin kejadian Laskar FPI 6 orang ditembak secara sadis. Naudzubillah min. Astagfirullah. Jadi kita ini nggak sadar kalau sedang dimurtadkan oleh orang-orang komunis.
sedang dimurtadkan oleh Zionis. Sering saya katakan bahwa sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi, namanya gerakan kafirisasi. Kalau dulu kita mengenal sebuah istilah Zionisme, sekarang ini kita berhadapan dengan ideologi kafirisasi, lalu berhadapan dengan neo-Zionisme. Apa itu neo-Zionisme? Sebuah ideologi yang ingin menciptakan tatanan dunia secara global dan ingin memisahkan kita umat Islam dari ajaran agama, memisahkan umat Islam dari masjid, memisahkan umat Islam dari pondok pesantren, memisahkan umat Islam dari majelis taklim, memisahkan umat Islam dari Quran dan Sunnah, memisahkan umat Islam dari ajaran agamanya. Sehingga kalau umat ini sudah jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari majelis taklim, jauh dari pondok pesantren, jauh dari pendidikan agama, maka yang akan muncul umat Islam yang sesat. Dan kalau umat ini sudah sesat, maka pasti yang bakal dipilih pemimpin yang sesat. Bu, jelas Bu? Paham Bu? Ya udah, kalau udah jelas cukup sampai sini aja ceramah saya. Udah jelas belum? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Segitu jelas masih belum juga, bolong kan. Kalau umat ini sudah sesat, maka yang bakal dipilih pemimpin-pemimpin yang sesat. Kalau sudah yang mimpin negara ini sesat, buta dari agama, nggak kenal halal haram, maka rusak negara, rusaklah agama. Ngerasa nggak sekarang? Bu, ngerasa nggak? Ngerasa apa? Tahu. Dasar sudah tahu. Rusak negara, rusak ekonomi, rusak sendi-sendi kehidupan beragama. Betul? Kita nggak sadar kalau kita sekarang ini sedang dimurtadkan oleh musuh-musuh Islam. Sekarang ini nilai-nilai keimanan umat Islam semakin rapuh, semakin runtuh. Apalagi dengan munculnya wabah yang namanya corona. Ada yang sampai fanatik banget sama corona. Ada kagak? Ada. Saking takut sama corona, takut mati, sampai ada ibu-ibu di Surabaya tuh kagak mau keluar kamar, gak mau keluar rumah, gak mau ketemu orang, takut mati gara-gara corona, mati juga. Bu, memang dampak COVID ini luar biasa, betul, luar biasa. Kalau dulu yang harus diperkuat itu iman, tapi sekarang mah yang harus diperkuat imun. Gara-gara COVID, iman tidak lagi diutamakan, imun, daya tahan tubuh katanya. Itu salah apa benar? Wah! Itu salah apa benar? Salah. Kalau dulu yang dibagi senyuman sebagai sodako, Nabi yang nyuruh senyum ge sodako. Tapi sekarang yang dibagi masker. Tidak, bagaimana kita mau senyum sebagai sodako kalau mulut ditutup pakai masker? Betul kagak? Betul nggak? Dulu cuci tangan kalau mau makan, sekarang mah suruh cuci tangan doang, kagak dikasih makan. Betul. Bu. Dulu kalau orang bersin dianggap itu mendatangkan keberkahan. Sekarang mah bersin dianggap
Astar. Kalau dulu kita ini kedatangan tamu dianggap bawa berkah, sekarang tamu datang dianggap bawa malapetaka. Iya nggak? Gara-gara apa itu? Di sini ada nggak kolorna? Di sini ada nggak kolorna? Nggak ada. Bu, di sini ada nggak kolorna? Itu nggak bisa dijawab, kagak ada. Orang nanya kolorna. Woi, sampai mana tadi ceramah? Kalau dulu lebaran tiap kita pulang kampung, yang punya kampung datang silaturahmi kepada orang tua dianggap membawa kebahagiaan. Tapi sekarang mau pulang kampung dianggap membawa penyakit. Gara-gara emang sekarang apa baik penyakit dikoronain? Sakit jantung, corona, sakit lever, corona, sakit meriang, corona, sakit batuk, TBC, darah tinggi, darah rendah, asam lambung, sampai bisul corona. Gede tuh dokter. Astar. Apa aja dikoronain? Ini maksud saya, yang harus saya tanamkan adalah iman, karena tema kita tingkatkan iman. Kita orang beriman ini jangan pernah takut kepada apapun, ya Bu. Ya Bu. Karena kita punya Allah yang bakal melindungi kita. Allah yang bakal melindungi kita. Jadi iman itu harus kita jaga. Maka kita bersyukur. Nabi diutus oleh Allah, kita kenal Allah. Nabi diutus oleh Allah, kita kenal Islam. Nabi diutus Allah, kita ini punya pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dua inilah perkara yang diwariskan oleh Nabi. Kalau kita jadikan dua perkara yang diwariskan Nabi ini, yaitu Quran dan Sunnahnya, maka jaminannya kita tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Dunia kita selamat, akhirat kita, dunia kita bahagia,